Ya, pemirsa, pergerakan jumlah kasus COVID-19 atau positivity rate di DKI Jakarta cenderung meningkat dan melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan WHO. Pemerintah Jakarta pernah menyebutkan akan memberlakukan emergency break jika saat PSBB transisi kondisinya malah memburuk. Lalu apakah sekarang sudah perlu diberlakukan emergency break atau pemberhentian PSBB transisi dan kembali menerapkan PSBB seperti awal lagi? Saya akan melakukan cek faktanya dan kita lihat informasi grafis yang pertama, yaitu perkembangan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 22 Juli 2020 antara tingkat penularan atau RT (reproduction number) dan juga rasio penularan atau PR (positivity rate). Untuk tingkat penularannya memang cenderung stagnan dipastikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Anies mengatakan angka bergerak di situ terus, RT kita 1 terus, berkisar antara 0,9 pernah juga 1,1, yang artinya dari tingkat penularan atau RT ini (reproduction number), satu orang yang positif COVID-19 bisa menulari satu orang lainnya dan seterusnya. Namun di tanggal yang sama pada 22 Juli 2020, Anies Baswedan juga mengatakan terkait dengan rasio penularan, jika tadi tingkat penularan memang cenderung stagnan, namun untuk rasio penularan cenderung meningkat, pemirsa. Anies mengatakan kalau kita lihat angka positivity rate naik dari di bawah 5% kemarin, maksudnya di 21 Juli 2020 di hari Selasa pekan lalu, maka naik menjadi 8%, pemirsa. Memang yang menjadi standar amannya itu berapa persen? Pertanyaannya. Saya akan menjawab dalam informasi grafis berikutnya, tapi sebelum itu kita lihat dulu update terkini dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 25 Juli 2020 di akhir pekan lalu, karena ternyata angka klaster di perkantoran di DKI Jakarta meningkat menjadi 59 klaster, dan jika sebelumnya hanya ada 43 orang karyawan di DKI Jakarta yang positif corona sebelum pemberlakuan PSBB transisi pada 4 Juni, maka saat ini sudah ada 375 kasus karyawan DKI Jakarta yang positif COVID-19 di 59 klaster tadi. Bahkan 17 diantaranya berada di kantor kementerian, pemirsa. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa angka aman dari ambang batas tingkat positif yang ditentukan oleh WHO, pemirsa, karena DKI Jakarta pada pekan lalu sempat mencapai 8%. Jadi menurut rekomendasi WHO, rasio batas aman penularan itu ada di level 5%, pemirsa. Sementara DKI Jakarta data pada pekan lalu ada di angka 5,9%. Artinya rasio penularan ini memang sudah melewati angka yang direkomendasikan oleh WHO. Jika kita lihat datanya juga pada pekan pertama bulan Juli, di 1 Juli memang ada di 4,8, lalu di pekan kedua Juli yang dimulai 6 Juli itu naik menjadi 5,2%, dan minggu lalu di pekan ketiga menjadi 5,9% ini. Sementara untuk pekan ini kita belum tahu hasilnya akan seperti apa. Sementara itu secara tingkat nasional atau selevel nasional, angka rasio batas aman penularan secara nasional memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan DKI Jakarta, yaitu ada di level 12,3%, pemirsa. Kita lihat informasi grafis berikutnya untuk menjelaskan kenapa di DKI Jakarta ambang batasnya penularan ini bisa meningkat, pemirsa. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita kenali lebih dulu untuk kasus-kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta berasal dari mana. Ada dari 3 sumber. Yang pertama, rata-rata kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta separuhnya atau 50% diantaranya berasal dari warga yang memang secara sukarela datang berobat ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya yang ada di DKI Jakarta dan didapati bahwa mereka positif COVID-19. Sementara 30% diantaranya ditemukan dari puskesmas, dari active case finding. Sementara 20% diantaranya berasal dari penelusuran kontak atau kontak tracing. Artinya 20% kasus di DKI Jakarta diketahui melalui tracing. Artinya jika ada satu orang positif COVID-19, maka fasilitas kesehatan akan melakukan tracing selama 2 minggu ke belakang orang yang positif ini berinteraksi dengan siapa saja. Lalu saya mengutip pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pada 17 Juli 2020 yang mengungkapkan 3 alasan kenapa kasus di DKI Jakarta khususnya ambang batas positif tadi cenderung meningkat. Diungkapkan oleh Ahmad Riza Patria bahwa alasan yang pertama adalah warga Jakarta yang sudah jenuh, bosan dengan PSBB pada saat ada peralihan dari PSBB ke PSBB transisi, euforianya terlalu berlebihan bahkan tanpa protokol kesehatan, tanpa menerapkan protokol kesehatan. Ini alasan pertama yang disampaikan oleh
oleh pemerintah. Lalu alasan kedua kenapa di DKI Jakarta ambang batas positif coronanya ini naik, karena rendahnya lagi-lagi kedisiplinan warga, kepatuhan warga dan juga ketaatan warga. Ini dua alasan utama. Sementara alasan yang ketiga cenderung baik, yaitu peningkatan kapasitas tes, karena ternyata yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir pekan lalu saja di hari Sabtu 25 Juli 2020, DKI Jakarta sudah mampu melakukan pengetesan terhadap hampir 10.000 spesimen yang tersebar di 47 laboratorium yang ada di DKI Jakarta. Baik itu laboratorium milik pemerintah pusat, provinsi maupun pihak swasta, pemirsa. Dan kita menyinggung yang namanya emergency brake atau rem darurat karena Gubernur pernah mengungkapkan apabila dalam masa PSBB transisi dan juga perpanjangan PSBB transisi ternyata kasusnya memburuk, maka pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan yang namanya emergency brake. Kita lihat dasar hukumnya sudah ada dasar hukum positif, yaitu dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 735 tahun 2020. Ini tentang perpanjangan pemberlakuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas PSBB masa transisi yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta pada 16 Juli 2020 yang mengungkapkan dalam diktum kedua apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkat provinsi, kita baca kalimat yang di-highlight dengan warna kuning, maka masa transisi sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 dapat dihentikan. Inilah dasar hukum yang mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta punya wewenang untuk melakukan rem darurat atau emergency brake, pemirsa. Dalam keputusan Gubernur tahun 2020 nomor 735. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah dari data-data yang saya sampaikan tadi memang DKI Jakarta dinilai sudah harus melakukan emergency brake atau masih aman saja? Saya mengutip pernyataan dari epidemiolog Universitas Indonesia yang mengatakan bahwa sebenarnya situasinya justru sudah gawat. Di sini disampaikan Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Triunis Miko Wahyono, yang mengatakan kalau dibiarkan berarti membiarkan masyarakat Jakarta sakit semua. Langkah-langkahnya dilakukan PSBB yang seperti PSBB pertama katanya. Kedua, bahkan lebih ketat, kantor-kantor ditutup. Ini adalah rekomendasi dari Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI yang menilai bahwa saat ini kondisinya sudah gawat dan bahkan dia merekomendasikan agar PSBB kita jangan lagi PSBB transisi, tapi dilakukan emergency brake seperti yang disebutkan oleh Gubernur Anies Baswedan dan dilakukan kembali penerapan PSBB seperti pertama kali, bahkan sampai kantor-kantor ditutup dan juga pembatasan transportasi umum dan lain sebagainya. Namun terlepas dari ini semua, pemirsa, sebagai penutup, pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi DKI Jakarta punya sejumlah pekerjaan rumah, tidak hanya masalah kesehatan masyarakat tapi juga dari aspek ekonomi akan meningkatnya pengangguran apabila PSBB diberlakukan kembali, dan pemerintah dalam hal ini khususnya masyarakat juga punya pekerjaan rumah yang begitu besar, yaitu meningkatkan kedisiplinan dan kedisiplinan. Saya kembalikan ke Ade Mulya. Baik, terima kasih Dade Salampesi. Dan perlukah kita harus melakukan emergency brake? Kita akan kembali usai jeda dengan membahas mengenai kenaikan jumlah kasus COVID-19 bersama epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Sesaat lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.